Anda kembali di News Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa pengungsi dan mendesak Kemenkumham untuk segera mendeportasi imigran Rohingya. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya ke tempat yang lebih aman setelah diusir mahasiswa. Tangis pengungsi Rohingya pecah saat ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa para imigran dari tempat penampungan sementara di basement gedung Balai Musraya Aceh menuju kantor Kemenkumham Aceh. Tak sampai di situ, setibanya di kantor Kemenkumham, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara kembali mengusir paksa para pengungsi. Mahasiswa mendesak Kemenkumham Aceh untuk mendeportasi imigran Rohingya ke negara asalnya dalam kurun waktu 2 minggu. Aksi ini kembali membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris dengan rasa takut. Pengungsi Rohingya berlarian menuju belakang gedung Kemenkumham. Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Musraya Aceh. Sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga, karena ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan. Kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNHCR itu ya, Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi. Kita tidak terikat dengan itu, tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan. Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya, daripada terkatung-katung di laut, kita tampung dulu sementara. Ratusan pengungsi akan dipindah ke tempat yang lebih aman usai mereka diusir mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketersediaan listrik dan akses internet di daerah masih jadi tugas berat bagi pemerintah. Hal ini jadi temuan caleg Partai Perindo saat belusukan ke daerah pelosok Kalimantan Barat. Lalu apa solusi yang akan dilakukan oleh caleg partai bernomor urut 16 ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang masih memiliki kendala dengan penyediaan listrik dan akses internet di wilayah pelosok. Berdasarkan data dari PLN Unit Distribusi Kalimantan Barat, masih terdapat 435 desa yang belum dialiri listrik. Sementara itu, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Juli 2023 terdapat 140 desa masih belum menikmati fasilitas internet. Kondisi ini menjadi perhatian Jana Bernardin Tidajoh. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Kalimantan Barat II ini akan berjuang untuk akses pemerataan aliran listrik dan internet ke desa-desa yang berada di pelosok dapilnya. Dari 100% lah yang saya datangi gitu ya, 80% itu dengan keluhan yang sama. Seperti apa mengenai ya tentunya ekonominya itu mau dibandingkan yang kaum marginal yang ada di Jakarta, mereka masih di bawah gitu loh. Ya, kenapa? Karena aksesnya itu untuk datang ke kota itu sangat berat. Kenapa? Karena tidak ada listrik di sana. Ya, jadi di sana tuh tidak ada komunikasi gitu. Jadi kalau mereka sudah di satu daerah, ya sudah mereka terkungkung di situ. Pemerataan akses listrik dan internet di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye calon anggota legislatif di Pasuruan, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal. Aksi perusakan baliho itu sempat viral dan terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam detik-detik pengerusakan baliho milik caleg DPR RI di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat ke-6 pelaku pengerusakan berboncengan sepeda motor dan mendatangi sejumlah alat peraga kampanye yang berada di Simpang 3. 2 orang pemuda turun dari motor dan langsung menyobek 3 gambar caleg dari partai berbeda secara bergantian sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Bukan hanya satu baliho saja, sejumlah baliho yang ada di area itu juga dirusak.
Diduga kawanan pelaku merusak baliho sudah direncanakan dan dibayar oleh salah satu caleg yang sakit hati akibat rivalitas antar partai menjelang pemilu. Pasalnya pengerusakan rata-rata dilakukan pada malam hari saat kondisi jalan sepi. Ada sekitar puluhan baliho yang dirusak pelaku. Yang dirusak itu berapa gambar partai, Pak? Banyak sih, 7-10-an lah lebih. Terus ini yang terpasang ini yang baru apa yang lama ini, Pak? Ini yang terpasang, yang dipasang ini yang terbaru. Kalau yang lama udah rusak semua. Salah satu caleg yang menjadi korban pengerusakan baliho itu menyesalkan aksi pengerusakan. Pihaknya juga akan melaporkan aksi itu kepada pihak Bawaslu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan ke Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ganjar Pranowo beserta rombongan bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Kepatihan Yogyakarta Rabu sore. Keduanya melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Pasca pertemuan, Capres Partai Perindo nomor urut 3 ini mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sultan terkait situasi kondisi bangsa, baik terkait isu politik, ekonomi, pertahanan, dan isu dunia internasional. Silaturahmi, pulang dari Solo, ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal. Apa yang diobrolkan, Pak? Ya? Yang diobrolkan apa aja? Yo, tentang perkembangan bangsa negara. Misalkan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pertemuannya dengan Ganjar Pranowo merupakan pertemuan antara kenalan lama. Aku itu kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh, ya kan? Ya Pak, Ganjar mau ketemu ya saya terima, enggak kan? Kenal sudah lama, ngobrol. Sri Sultan menambahkan Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan kepadanya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Trijoko iNews melaporkan. Calon Presiden Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye, Anies berjanji akan mensejahterakan nelayan jika terpilih jadi presiden. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut, Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan. Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak murah. Apa yang harus dilakukan yang satu, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik, lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi, maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan, ada akses. Dalam dialognya dengan nelayan, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar 7 Januari 2024. Debat ketiga itu mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut.
Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Gak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Dan semua akan melihat. Pengungsi Rohingya Pak, mungkin tanggapan Bapak soal pengungsi Rohingya di Aceh mungkin harus seperti apa Pak? Oh, sudah diurus sama negara ini. Oke. Ya? Pak, strategi debatnya apakah akan naik apa Mas ya Pak? Strategi kok dia ngomongin loh. Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. KPU memutuskan debat ketiga Capres hanya akan menggunakan 1 mikrofon. Tak hanya itu, KPU juga memperbolehkan menggunakan singkatan asalkan menyertakan kepanjangannya. KPU RI akan mengubah format debat ketiga yang akan diikuti oleh ketiga calon presiden yang akan digelar 7 Januari 2024. KPU memutuskan hanya akan menggunakan 1 mikrofon dan akan dipasang di setiap podium pada debat berikutnya. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama perwakilan setiap pasangan calon dalam pertemuan evaluasi debat kedua di KPU Rabu kemarin. Pengguna 1 mikrofon ini dianggap efektif mengurangi peluang bagi capres meninggalkan podium selama debat, seperti yang dilakukan cawapres Gibran Rakabuming Raka di debat kedua. KPU juga menjelaskan pada debat kedua cawapres menggunakan 3 mikrofon sebagai antisipasi jika salah satu mikrofon mengalami kerusakan. Selain masalah mikrofon, masalah pengguna singkatan saat debat cawapres juga menjadi evaluasi saat debat kedua. Namun demikian, KPU tidak melarang penggunaan singkatan saat debat asalkan capres cawapres menyertakan kepanjangan dari akronim tersebut.